Halo, kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi sederhana seperti ini, ya. Efek unfold ya, atau efek membuka lipatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan basicnya aja. Jadi kalau misalnya mungkin kalau pernah lihat efek membuka lipatan ini yang dengan bentuk yang berbeda-beda, misalnya ada yang biasanya saya pernah lihat yang kebukanya itu lipatan-lipatan segitiga atau mungkin yang bentuk random gitu ya. Intinya ini itu sama aja. Jadi di sini saya akan tunjukkan aja cara paling basicnya aja ya. Jadi ya dari sini nanti ada ide membuat lipatan yang lain. Oke, kita langsung aja new composition, Ctrl N. Saya namakan udah tutorial aja gitulah. Oke, ya. Pertama kita akan membuat bannernya dulu ya. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai yang lain. Jadi maksudnya ini yang pita birunya ini, misalnya mau dibuat apa ya? Misalnya ada gambar peta. Biasanya sih saya pernah lihat membuka lipatan peta gitu ya. Ada peta, mungkin ada koran atau buku, bebas saja. Tapi saya di sini saya pakai yang polos saja. Jadi saya buat sendiri aja ya. Jadi keluarkan dulu grade-nya. Saya buat new shape layer. Saya buat kotak dulu. Jadi di sini kita buat basicnya dulu ya. Jadi yang objeknya yang akan kita lipat-lipat nanti. Oke, saya kasih warna ini aja. Lalu di sini saya kasih teks. Ini sih untuk variasi aja ya. Saya kasih nama saya deh. Saya kasih channel ini. Ups. Ini 15. Oke. Jadi saya akan tiru persis seperti ini aja ya. Jadi di sini saya kasih drop shadow supaya lebih ada dimensinya. Lalu saya taruh di bayangannya di bawah, lalu kasih jarak sedikit, lalu dikasih softness supaya agak seolah-olah seperti bayangan gitu ya, dan ketebalan bayangannya, shadownya ya seperti ini kira-kira. Jadi tulisannya lebih kelihatan ya. Mungkin saya mau kasih ganti warna lain supaya lebih kontras. Mungkin warna pokoknya kita bikin norak aja seperti ini ya, supaya eye catching. Oke. Jadi di sini mungkin ini saya tebelin deh tulisannya supaya lebih kelihatan. Oke. Seperti ini ya, sudah kelihatan lebih norak ya. Oke, berikutnya kita kasih efek ini deh, biar persis sama. Ada seperti light sweep ya, tapi ini light sweepnya nggak seperti sebelumnya. Ini agak manual. Jadi di sini saya pakai shape layer. Saya buat kotak seperti ini. Saya kasih warna putih. Lalu saya klik T, rotate, lalu saya putar. R, rotate, saya putar. Sebelumnya ini saya buat di tengah dulu anchor pointnya, lalu diputar seperti ini ya, asal seperti ini aja. Oke ya. Oke, saya kasih nama dulu light sweep. Jadi di sini di sini deh, saya klik P, posisinya saya buat di sini, lalu di detik kesekian lah saya buat di sini, asal lewat aja ya. Oke, berikutnya saya easy ease F9. Lalu grafiknya saya buat
seperti ini. Nah, supaya di tengahnya agak cepat. Wup. Oke, mungkin kurang cepat, kita cepetin lagi sedikit. Oke, sepertinya udah cukup ya. Wup. Oke, lalu di opacity-nya klik T, saya kurangi jadi mungkin ya 50. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin ini di sini deh. Nah, oke, cukup ya. Oke, berikutnya ini kita kasih kita buat new composition, pre-compose. Jadi pre-compose, klik kanan pre-compose atau Ctrl Shift C, sama aja. Lalu saya namakan ini bannernya ya, atau pitanya deh, apalah, mungkin gak usah deh, kertas gitu ya, kertasnya yang akan kita lipat-lipat. Oke, nah untuk membuat efek lipatan kita keluarkan grid-nya lagi. Nah, di sini saya pakai ini rectangle tool. Lalu klik di sini, kita buat kotak di sini. Saya menggunakan ini ya. Saya pakai snap to grid supaya waktu saya kotak-kotakin ini dia pas di gridnya. Jadi bisa pas di ini. Jadi nggak kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa hitung, misalnya di sini kita bisa hitung misalnya mau dibagi 4. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kotak. Kita bagi berapa nih? 3 atau 4? 4 aja ya. Kalau 4 berarti 12 dibagi 4 berarti kita ambil 3 kotak seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ada 3 kotak ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini saya kasih nama kertas 1. Oke, kita duplicate, Ctrl D. Lalu di sini waktu kita Ctrl D, ini ada ininya lagi ya, maskingnya kita geser ke kanannya. Nah, seperti ini, 3 kotak juga. Nah, lakukan hal yang sama, Ctrl D lagi, geser lagi sampai habis ya, seperti ini. Oke, ini kan urutannya nggak benar ya, 4 3 2 1. Saya atur dulu ini jadi 1 2 3 4, lebih enak kelihatannya. Oke, berikutnya kita harus parentkan dulu sesama kertas-kertas ini. Jadi sebenarnya nih kertasnya ini udah terpisah-pisah tuh ya. Nah, jadi supaya menempel dan bisa jadi lipatan ini. Oke, jadi kita akan parentkan ini di kertas 2 ini. Kita parentkan jadi tarik di icon spiral ini, tarik ke kertas 1, lalu kertas 3 di parent ke kertas 2, kertas 4 ke kertas 3. Oke ya. Jadi kalau kertas 1 saya geser, semuanya akan nempel. Jadi sebenarnya karena si 2 nempel ke 1, 3 nempel ke 2, 4 nempel ke 3 gitu ya. Tapi kalau 2-nya aja yang saya tarik, berarti yang ini seperti itu. Nah, oke, berikutnya kita akan buat lipatan. Sebelumnya kita buat 3D dulu di sini. Di icon 3D kita nyalakan semuanya. Lalu di sini saya mau lipat di sini dulu, di kertas 4 dulu. Jadi klik R, rotation. Nah, kita lipat seperti ini.
Oh ya, sorry. Sebelumnya ini anchor pointnya kita buat di kiri semua ya. Jadi anchor pointnya ini kita buat di kiri. Jadi klik Ctrl lalu nanti dia snap ke kiri. Lakukan hal yang sama untuk semuanya supaya jadi nanti putarannya ada di pinggir semua. Oke. Mungkin ini saya hilangkan dulu gridnya ya, biar nggak mengganggu. Oke. Jadi nanti di rotation di kertas 4 kita putar-putar jadi seperti ini. Ya. Mungkin saya putar gini deh, kameranya ini, active kameranya saya buat di top, di atas. Nah ini jadi lipatannya kita bisa lihat, misalnya lipatan ini ke sini, lalu di kertas ketiga klik R lagi, di rotation ini saya putar ke sini. Nah di kertas 2 Y rotation saya putar ke sini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi dari depan, nah yang lainnya ketutup ya di belakang kertas ini. Nah ini tinggal kita terserah mau lipat seperti ini ke depan atau ke belakang seperti ini. Mungkin saya buat seperti ini ya. Nah jadi kayak lipatannya seperti ini. Oke, kira-kira segini. Nanti kita klik di sininya. Nah di frame ke berapa ya, mungkin 2 detik kita buat normal lagi semuanya. Ini di 0 semua dibuat 0. Oke, kita lihat. Oke, mungkin ini saya buat klik U aja. Jadi nanti ini ada keyframe-nya aja yang kelihatan. Kita lihat dulu hasilnya. Nah seperti ini. Masih lambat sekali. Oke, kita atur keyframe-nya di easy ease. Lalu saya mau buat seperti ini. Nah mungkin ini gini, kalau kita bisa, kalau di contoh saya di sini saya buat keyframe-nya ini nggak bersamaan kebukanya. Jadi misalnya ini di sini, ini di sini. Jadi di sini kebukanya satu-satu, jadi luarnya yang sini dulu 1 2 3 4, jadi nggak berbarengan semua. Nah itu sih ini aja ya, selera aja ya, kreasi. Nah seperti ini. Oke, sebenarnya ini udah jadi, tinggal kita variasikan aja. Dan sebenarnya gini, ini udah jadi cuman masih nggak enak dilihat karena dimensinya nggak kelihatan ya. Jadi seperti apa ya, cuma seperti di press seperti itu, nggak kelihatan seperti kertas kelipat. Nah untuk itu kita tambahkan new light. Di sini ada lampunya, kita klik OK-in aja, di OK aja. Ini gunanya lampu ini supaya menambah dimensi, jadi kelihatan. Nah di sini jadi ada bayangannya tuh. Nah si bayangan ini membuat dimensi seolah-olah ada dimensi ini, lipatannya ya, kelihatan seperti itu. Nah nanti kita tinggal atur aja bagian lampunya. Mungkin ini saya buat ke atas. Ups, ini lampunya ke situ. Nah di sini kita juga bisa membuat ada efek gradasi di sini di light option. Nah intensitasnya kita bisa atur, misalnya nggak mau terlalu keras. Lalu juga mungkin cone angle ini seperti itu ya.
Lalu di di sini juga ada cone feather. Feather ini adalah nah ini lebih halus, supaya lebih halus. Dan kita bisa buka cahayanya. Nah, seperti ini. Kita bisa atur lagi. Ya kita bisa atur aja seperti ini. Kira-kira enaknya ya. Oke, mungkin ini terlalu gelap. Kita bisa atur lagi. Mungkin di sini ada radius, ada fall off, ada shadow, darkness. Nah, di sini juga ada intensitas. Misalnya kalau terlalu gelap, kita bisa atur lagi di sini. Tapi jadinya seperti ini. Oke, saya atur dulu ya supaya enak. Oke, ya kira-kira seperti inilah ya. Nah, mungkin ini terlalu lambat, saya cepatkan dulu. Nah, dan terakhir saya tinggal atur di sini, di salah satu aja. Saya pakai yang bukan salah satu sih, memang harus di kertas pertama ini. Saya klik P position, jadi di sini posisinya di sini, di posisi di frame ke 0 saya geser di sini. Jadi kertasnya belum ada dulu, dia ada di pinggir lalu keluar. Ups. Nah, di sini mungkin gini. Jadi seolah-olah dari samping ya. Nah, kita bisa atur aja di sini. Bisa disamakan dengan animasi dia buka lipatan ya. Oke. Ya. Nah, terakhir supaya nggak polos seperti ini, tergantung sih. Kalau misalnya kita mau menggunakan ini sebagai apa ya, motion graphic di video, mungkin mau ditambahkan di sini sebagai lower third atau ya misalnya lower third gitu. Kita nggak perlu background kan ya, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya mau dibikin background ya, ini kita buat new solid aja. New solid, nanti kita bisa atur warnanya, mungkin warna ini kita taruh paling belakang. Jangan lupa ini 3D nya dinyalakan, jadi si lightingnya juga bisa berpengaruh. Nanti mungkin, tapi ya nanti kita harus atur lagi di sini ke lighting ya. Iya, seperti ini kira-kira. Nah, di sini kenapa dia terpotong? Jadi di sini kalau kita lihat di top lagi. Jadi di sini nih, ini yang garis ini adalah backgroundnya, background yang tadi kita warna putih itu, dan ini adalah lipatannya. Jadi, nah dia menembus. Jadi background ini harus kita mundurkan dulu, seperti ini. Nah, baru kita buat aktif kamera lagi, lalu kita perbesar. Nah, jadi deh. Jadi di sini kalau misalnya mau dipakein bayangan, kita tinggal buka light, shadownya kita nyalakan di sini. Sorry, di kertasnya ini ya. Di kertasnya ini material option, cast shadownya kita on. Nah, seperti itu. Kita tinggal mainkan lagi di lightnya ini. Cast shadownya kita perhalus aja ya, dihaluskan aja seperti ini. Nah, jadi seperti ya tipis-tipis saja, karena kalau misalnya terlalu tajam di sini akan ada potongan. Nah, seperti itu masalah. Jadi ini saya buat tipis aja dan supaya ada dimensinya aja seperti ini, seolah-olah ada bayangannya gitu.
Ya jadi ya kira-kira seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ya, ini dia hasilnya. Mungkin waktu kita membuat tambahan ada bayangan ini, waktu merendernya ini jadi agak terhambat. Mungkin ya kita bisa kurangi resolusinya di sini, tapi ya lumayan lah ya. Jadi dua dimensi yang dibuat seolah-olah tiga dimensi seperti ini. Ya, itu dulu untuk tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial yang lainnya, kamu bisa klik subscribe, dan kalau kamu suka juga bisa klik like di bawah ini. Untuk pertanyaan seputar tutorial ini, kamu bisa tuliskan pertanyaan di komen box di bawah ini, atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya ya. Dukung terus konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.